warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu semua kelas 5A, 5B, 5C, dan 5D. Ini adalah pertemuan pertama kita pada semester 1 pembelajaran pendidikan agama Islam. Pertemuan pertama ini adalah kita bertemu pada pembelajaran Al-Quran, yakni Quran Surat At-Tin. Anak ibu semua, mungkin anak ibu sudah menghafal, sudah ingat lafal-lafal Quran Surat At-Tin. Namun ada beberapa yang harus kita ketahui, yakni perbaikan makhrajul huruf dan hukum bacaan tajwid. Anak ibu semua, di dalam Al-Quran, Surat At-Tin ini adalah surah yang Allah turunkan kepada Rasulullah di Mekah atau yang kita kenal dengan surah Makkiyah. Ayatnya ada 8 ayat, sementara urutan surahnya adalah urutan surah yang ke-95. Anak ibu semua, adapun lafal surah At-Tin adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fa ma yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Dalam pembelajaran ini, yang paling kita tekankan di sini adalah selain makhrajul huruf atau tempat keluarnya huruf, penekanannya adalah kita pembelajaran pada hukum tajwid di dalam Quran Surat At-Tin. Sekarang kita buka pada idgham samsiyah. Jadi anak ibu semua, di dalam surat At-Tin ini ada beberapa hukum bacaan tajwid. Ada namanya idgham samsiyah, ada namanya ikhfa hakiki, ada namanya izhar khalqi, ada mat tabi'i atau yang biasa disebut kalau di madrasah namanya mat asli. Lalu ada qalqalah sughra, ada izhar safawi, ada izhar qamariyah, dan yang terakhir adalah idgham samsiyah. Jadi anak ibu semua, semakin tinggi tingkat pembelajaran kita, maka pengenalan pada hukum-hukum bacaan di dalam Al-Quran akan semakin bertambah pula. Sekarang kita buka pada hukum bacaan idgham samsiyah. Hukum bacaan idgham samsiyah di dalam Quran Surat At-Tin ini kita tengok pada tulisan watini. Nah ya, watini. Watini. Pada tulisan watini itu adalah ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiyah, yaitu huruf ta. Ini alif lam bertemu dengan huruf ta disebut alif lam samsiyah, disebut idgham samsiyah. Alif lam bertemu dengan huruf ta disebut idgham samsiyah. Kemudian ada namanya ikhfa hakiki. Dalam ikhfa hakiki itu adalah apabila nun sukun bertemu dengan sin. Apabila ada nun mati bertemu dengan sin. Apabila ada nun mati bertemu dengan sin. Insana di sini. Nah, ada nun mati, ini nun matina bertemu dengan huruf sin. Ini disebut ikhfa hakiki. Selanjutnya ada namanya izhar khalqi. Apa itu izhar khalqi? Izhar khalqi apabila ada nun mati bertemu dengan ain. Nun mati bertemu dengan ain. Apa hurufnya? Azrun ghairun. Di sebelah sana, dalam ini ada azrun ghairun. Mana dia nak? Kita tulis azrun ghairun. Apabila ada nun mati atau tanwin ini, nih namanya kan kalau kita biasa pas satu namanya domatoin, ya kan? Ini tanwin. Tanwin bertemu dengan ghain. Ini ada hukumnya adalah izhar khalqi. Bacanya juga harus jelas. Selanjutnya adalah mat tabi'i atau yang disebut ketika anak ibu di madrasah disebut mat asli. Mat
tabi'i itu yang di dalam huruf ini kita ketemu dengan huruf iya, yaitu seperti sinin, sinin, sinina. Nah, ini dia mat tabi'inya, nah, huruf iya. Dibaca 2 alif. Sinin. Kalau ini kan dalam samsiah. Watini, alif lamnya itu ada tetapi tidak dibaca, langsung huruf ta, wati. Ifa hakiki ini dibaca agak dengung. Insa. Izhar hoki jelas. Ajrun ghaib. Run ghaib. Sebentar mat tabi'i panjang 2 alif atau 2 harakat. Sinin. Nah, selanjutnya adalah qalqalah sugro. Qalqalah sugro, anak ibu, itu apabila ada huruf dal, huruf qaf, ya, huruf dal, huruf qaf bertanda sukun terletak di tengah kalimat. Bertanda sukun berada di tengah kalimat. Contohnya apa, nak? Palahum ajrun. Palahum ajrun. Kita tengok dulu. Laqad khalaq. Laqad. Ini ya. Nih. Laqad. Lagi. Khalaqna. Nih. Itu dia memantul. Kan dia qalqalah sugro, memantul tapi tidak keras. Laqad khalaq, memantul tetapi tidak keras. Lalu ada namanya izhar safawi, yaitu apabila ada mim mati bertemu dengan huruf alif. Nah, palahum ajrun. Tanwin palahum mim mati bertemu dengan huruf alif, maka hukumnya adalah izhar safawi. Dan lalu ada izhar qamariyah. Izhar qamariyah dalam surah ini ada pada kalimat hakimin. Perhatikan hurufnya, nak ya. Di depannya ada alif lam, ya kan? Izhar qamariyah. Apabila ada alif lam bertemu dengan ha, itu disebut izhar qamariyah. Kenapa? Tetap qamariyah. Alif lamnya ditulis tapi tidak dibaca. Alif lamnya ditulis tapi tetap tidak dibaca. Apabila ada alif lam bertemu dengan huruf ha, disebut izhar qamariyah. Yang terakhir adalah idgham samsiyah. As-salihati. Lihati. Alif lam bertemu dengan huruf shad. Alif lam bertemu dengan huruf shad. Idgham samsiyah. Kita perhatikan di sebelah. Wa amilus shad. Wa amilus shad. Lamnya ada shad langsung dibaca. Ya. Wa amilus shad. Kemudian pada hakimin, kamil hakimin. Lamnya dibaca itu disebut dengan di sini, nak, hakimin izhar qamariyah. Qamariyah, setiap bacaan qamariyah alif lamnya ditulis dan dibaca. Setiap bacaan samsiyah alif lamnya ditulis tetapi tidak dibaca. Paham anak ibu semua? Oke, sekarang setelah kita pembelajaran ini, satu hal yang harus anak ibu kerjakan di buku latihan, setelah anak ibu catat ini, lalu anak ibu membuat satu latihan, anak ibu harus menemukan, anak ibu tulis Quran surat At-Tin, lalu anak ibu pilih, anak ibu tandai, anak ibu pilih mana hukum bacaan ke-8 hukum bacaan ini. Ditulis anak ibu.
Coba, contohnya misalnya idgham samsiah, contohnya watini. Di dalam ini ada contoh lain. Anak ibu tulis watini, apalagi di situ yang hukum bacaan idgham samsiah. Ada 8 soal, berarti ini merupakan soal. Lalu anak ibu cari contohnya, tulis sebelahnya. Anak ibu bisa kirim secara japri di WhatsApp Bu Guru. Demikian anak ibu semua untuk pertemuan pertama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.